Baiklah, kita ketemu kembali dalam kuliah daring kita lagi untuk mata kuliah kewirausahaan. Dan yang kita angkat kali ini adalah membuat, mempersiapkan, dan memulai bisnis baru. Kuliah 7, membuat, mempersiapkan, dan memulai bisnis baru. Mengorganisasikan dan memulai sebuah bisnis itu bagian yang mudah dibandingkan mempertahankan bisnis itu sendiri. Seperti yang kita lihat sebelumnya, bisnis itu jatuh bukan karena tidak mampu mengatasi masalah kecukupan modal atau pada masalah manajemennya, tetapi ternyata masalah ada pada bagian pemasarannya. Memulai dan menyiapkan bisnis baru. Bila Anda ingin dapat terbang, bergabunglah dengan angsa, bukan dengan sesama itik. Bergabunglah dengan angsa dan pelajarilah bagaimana angsa itu mulai terbang. Persiapkan ancang-ancangnya, kepakkan sayapnya, posisi tubuhnya, dan lain-lain. Dan Anda akan meninggalkan sekelompok itik yang melihat Anda terbang dengan terperangah. Itik-itik itu akan berkata, "Kok bisa ya dia jadi pengusaha?" Dan Anda akan bangga terhadap diri Anda. Bila Anda ingin berbisnis, bergabunglah dengan entrepreneur sukses. Janganlah bergaul dengan orang yang tidak memiliki motivasi dan harapan. Keluarlah dari sarang mereka dan carilah elang-elang perkasa untuk mendapatkan sedikit serpihan daging segar, agar Anda menjadi elang muda yang mampu mencari makan sendiri. Faktor memulai bisnis. Ada beberapa faktor yang perlu Anda perhatikan dalam memulai sebuah bisnis. 1. Pasar. Apakah inspirasi Anda mampu diserap pasar? Seberapa besar daya serapnya? Seberapa lama kontinuitasnya? Dan masih banyak lagi hal-hal yang perlu Anda ketahui tentang pasar. Yang kedua, persaingan. Apakah inspirasi tersebut mudah dilakukan oleh orang lain? Apakah tren perubahannya sangat cepat? Apakah faktor size atau modal sangat menentukan keberhasilan peluang untuk tetap bertahan? Apakah Anda mampu mengatasi kelemahan-kelemahan dari peluang yang akan Anda sempurnakan? Faktor ketiga adalah individu. Apakah Anda mampu membuatnya? Apakah Anda bisa memenuhi faktor-faktor di atas? Galilah semua keunggulan dan kelemahan yang Anda miliki untuk mewujudkan peluang itu. Memulai dengan cara yang salah. Anda sedang membuka usaha ya? Jawaban rata-rata sama, yaitu ya, tapi usaha kecil-kecilan kok. Apa yang Anda maksud dengan kecil-kecilan itu? Saya baru memulai. Itulah moto bisnis yang salah besar. Jawaban seperti itu tidak mengandung unsur sell your business. Moto bisnis yang salah. Ketika Anda memiliki moto bisnis yang salah, Anda telah mengecilkan arti bisnis Anda. Mendemotivasikan diri Anda, artinya tidak memotivasi diri. Mengindikasikan bahwa diri Anda belum yakin terhadap bisnis tersebut. Menutup networking Anda sendiri atau kesempatan yang lain. Menunjukkan Anda tidak mempunyai selling skill. Ingatlah, selling skill ialah embrionya entrepreneurship. Bisnis itu bukan fotokopi. Anda tidak bisa secara otomatis langsung sukses seperti orang lain. Belum tentu dengan cara yang sama Anda bisa sukses. Mengapa?
karena Anda tidak mengetahui sejarah orang itu secara mendetail. Ada beberapa hal yang mungkin juga tidak Anda ketahui. Satu, situasi Anda dan dia pada saat mulai belum tentu sama. Lingkungan, perubahan, dan lain-lain. Kedua, personality, knowledge, taktik, SDM Anda tidak sama dengan dia. Kondisi mental dan semangat dan lain-lain yang berbeda dengan Anda. Bisnis yang terjadi seluk-beluknya tidak sama antara dulu dan sekarang. Pasar saat dia memulai juga belum tentu sama dengan pasar yang Anda masuki sekarang. Karena faktor tren, faktor teknologi, atau faktor ekonomi. Dan berikutnya adalah momentum suksesnya belum tentu ada dan sama dengan momentum yang akan Anda dapatkan nantinya. Kuasai dan cintai bisnis Anda. Bila Anda ingin sukses, Anda harus mengacu pada hal-hal berikut sebagai titik awal. 1. Pekerjaan yang Anda kuasai dan seluk-beluk bisnisnya. Kedua, keahlian Anda benar-benar Anda kuasai. Ketiga, hobi Anda atau kesukaan Anda. Keempat, pengalaman Anda. Kelima, pengetahuan yang Anda kuasai. Keenam, kebiasaan yang sering Anda lakukan dan kuasai. Ide mengenai cara mudah memulai bisnis tanpa modal uang. 1. Jual ide orisinal Anda kepada teman atau investor. Kedua, jual pengalaman Anda untuk melakukan partnership. Ketiga, jual jaringan untuk dijadikan pasar distribusi produk Anda. Berikutnya, jual kreativitas untuk menjadi kreatif planner atau technopreneur. Berikutnya, jual informasi untuk menjadi modal awal bisnis Anda. Bagaimana awal sebuah inspirasi untuk memulai sebuah bisnis? Ada berbagai cara yang perlu diketahui dalam memulai sebuah bisnis. 1. Menggali dan mengamati apa yang ada dalam diri Anda dan mencobanya. Kedua, mengamati dan mencontoh bisnis orang lain yang Anda sukai. Ketiga, mencari partner untuk bergabung. Keempat, membeli bisnis bila mempunyai modal. Kelima, meriset atau menemukan produk jasa untuk segera dibisniskan. Persiapan untuk memulai bisnis bukan kesuksesan yang dipikirkan terlebih dahulu, tetapi perencanaan yang matang. 1. Siap menghadapi kritikan orang lain, keluarga, atau mungkin orang yang terdekat dengan Anda. Kedua, siap menghadapi penolakan oleh calon pelanggan. Ketiga, menghadapi keraguan akan pilihan peluang bisnis Anda dan apakah Anda yakin bisa sukses. Keempat, siap menghadapi persaingan ketat. Tidak hanya mempersiapkan diri untuk sukses, tapi juga gagal. Kelima, teknis bisnis dan strategi. Keenam, sanggup mengatasi beban psikologis seperti minder, gengsi, dan rasa malu untuk memulai belajar lagi. Membentuk struktur kepemilikan dapat kita pilih perorangan, partnership, atau corporation. Corporation itu bisa corporation yang sudah go public, atau PT go public, atau PT terbuka, atau PT belum go public. Strategi memasuki pasar. Pasar yang benar-benar kosong. Jadi yang pertama masuk ke pasar
harus menjadi pimpinan pasar atau market leader. Kedua, Anda harus menjadi trendsetter, penentu kecenderungan pasar. Ketiga, strategi be the one, be the unique, be the first, be the specialist. Pasar yang telah ada atau sudah ada pesaingnya. Satu, menjadi substitusi bagi produk pesaing utama Anda. Kalau tidak bisa mengalahkannya, jadilah yang kedua. Yang kedua, menjadi alternatif bagi produk pesaing yang menjadi target Anda. Ketiga, menjadi pesaing yang me too atau sejenis. Yang keempat, menjadi produk yang bakal menjadi trendsetter atau penentu arah dan perubahan pasar. Resep sukses produk Anda menembus pasar. Satu, menciptakan sebuah produk dengan kategori baru dan menciptakan strategi diferensiasi yang tajam dan tepat. Yang kedua, membangun keunggulan merek yang benar-benar kuat dalam arti meningkatkan reputasi dan popularitas yang tinggi. Ketiga, membangun komunikasi merek dengan strategi promosi yang efisien dan tepat. Dan yang keempat, menciptakan kesetiaan untuk calon pelanggan agar ia senantiasa selalu membeli produk Anda. Aspek hukum dan legalitas. Perusahaan besar menuntut pemasoknya punya dasar hukum, legalitas yang pasti, beserta perizinan agar tidak timbul masalah di kemudian hari. Kedua, untuk maju lebih besar, pemerintah mengharuskan setiap perusahaan harus memungut PPN kepada pelanggannya, juga PKP. Dan yang ketiga, perusahaan akan lebih dipercaya oleh pelanggan bila menunjukkan bukti yang disahkan pemerintah seperti NPWP. Dan yang keempat, rata-rata perusahaan besar bersertifikat atau menerapkan ISO, menuntut aspek legalitas dan perizinan. Visi dan misi. Visi adalah sebuah angan-angan atau imajinasi dari seseorang tentang usaha atau bisnis atau diri Anda di suatu saat nanti. Visi itu membicarakan satu, wawasan yang menjadi tolak ukur arah gerak pertumbuhan bisnis Anda. Dua, sosok Anda atau usaha Anda di saat akan datang seperti apa. Ketiga, bentuk usaha Anda seberapa besar. Keempat, alasan Anda memasuki usaha itu. Kelima, imajinasi dari posisi usaha Anda dan kemana bisnis Anda mau dibawa, di mana pada satu saat nanti, apakah menjadi yang terbesar, nomor satu di bidang apa, terbaik, terkuat, terjangkih, atau apapun yang Anda bayangkan nanti. Apakah itu misi? Adalah bagaimana cara Anda mewujudkan visi Anda. Misi mengandung hal-hal sebagai berikut. Satu, tujuan dan alasan keberadaan satu organisasi. Kedua, menyatakan tindakan apa yang harus dilakukan dan langkah-langkahnya. Ketiga, mengapa bisnis Anda harus berkembang. Keempat, bagaimana Anda mewujudkan tujuan Anda. Jadi misi adalah suatu usaha pemikiran, langkah-langkah secara formal untuk mewujudkan sebuah visi. Artinya, tindakan untuk memperjelas apa yang dikehendaki oleh pemilik perusahaan atau Anda dan menjadi pelanggan untuk menjalankan usaha Anda sekarang menuju masa yang akan datang hingga visi itu terwujudkan. Oke, demikianlah kita telah membahas tentang mempersiapkan dan memulai bisnis baru di dalam kewirausahaan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Sampai ketemu lagi pada pembahasan kewirausahaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.